Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NPM 2126010027. Perkenalkan, nama saya Helvika Sari dari kelompok 2 mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan NPM 2126010012. Perkenalkan, nama saya Dina Astuti Aprilia dari kelompok 2. Siapa sih Florence Nightingale itu? Florence Nightingale adalah seorang pelopor ilmu keperawatan yang lahir pada tanggal 12 Mei 1920 di Florence, Italia. Ayah Florence bernama William Nightingale, seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London. Ibunya Francie atau Fanny Nightingale Smith, keturunan England. Keluarga Nightingale adalah keluarga yang terpandang. Teori atau model keperawatan. Teori Florence, konsep Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Dalam konteks keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, lingkungan sosial. Lingkungan fisik atau physical environment merupakan lingkungan yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Faktor tersebut mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih yang selalu mempengaruhi pasien dimanapun dia berada. Lingkungan psikologi atau lingkungan psikologi environment. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh terhadap emosi pasien. Sedangkan lingkungan sosial atau social environment, observasi dari lingkungan sosial terutama hubungan spesifik atau khusus, kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit sangat penting untuk pencegahan penyakit. Lanjutkan materinya, itu tentang komponen lingkungan menurut teori Florence Nightingale. Menurut Florence Nightingale ada dua komponen lingkungan. Yang pertama komponen pokok lingkungan dan yang kedua komponen umum. Komponen pokok lingkungan sehat ada 5: peredaran hawa baik, cahaya yang memadai, kesehatan yang cukup, pengendalian kebisingan, serta bau yang berbahaya. Dan yang kedua komponen umum memiliki 12, yaitu yang pertama kesehatan rumah, ventilasi dan pemanasan ventilasi, cahaya, kebisingan, variasi keragaman, tempat tidur, kebersihan kamar serta halaman, kebersihan pribadi, penambahan nutrisi dan makanan, obrolan, harapan dan nasihat, pengamatan orang yang sakit, serta pertimbangan sosial. Selanjutnya itu terdapat 4 gaya adaptif menurut teori Florence Nightingale. Yang pertama gaya psikologis, gaya interdependen, konsep gaya diri, serta gaya aturan fungsi. Menjelaskan aplikasi teori Florence Nightingale. Dalam proses keperawatan, Florence Nightingale memfokuskan beberapa komponen dalam merawat pasien yang diterapkan dalam keperawatan saat ini. Dalam hal ini, ventilasi menjadi pokok utama dalam menentukan penyembuhan pasien. Udara segar, air bersih, saluran pembuangan yang efisien, kebersihan, dan cahaya. 1. Udara segar. Florence Nightingale berkeyakinan bahwa ketersediaan udara segar merupakan prinsip utama dalam keperawatan. Oleh sebab itu, perawat harus memperhatikan udara yang dihirup oleh klien agar tetap bersih, seperti udara di luar, tanpa harus membuatnya kedinginan. 2. Air bersih. Ketersediaan air bersih sangat diperlukan dalam pemulihan penyakit pada pasien. Oleh karena itu, perawat harus berusaha dengan baik agar tetap terjaga kebersihannya. 3. Saluran pembuangan yang efisien. Dalam hal perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, jarak waktu pengeluaran, dan frekuensi pengeluaran sehingga kepenuhan kebutuhan pasien secara efisien. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.